terkenal nggak ada air minum, nggak dapat air minum. Apa sih? Kenapa sih? Emang dia minta minum? Katanya nggak ada air minum. Enggak. Lah tadi dia minta es campur sama gue. Gue bilang Mana? kan es campur kata dia. Dia minta air campur. Iya. Yang lebih parah ini mata bisa nomor. Minta nomor gue gila deh. Dia minta nomor lo. Sabar ya, Say. Iya. Ini pada begini ada yang mau terbang apa gimana sih? Enggak ya. Oke. Tapi kalau mereka manggil kamu apa? Princess. Mereka manggil kamu apa? Queen. Hah? Queen. Oh, Queen. Aku Queen. silver. Oke. Nah, sekarang ini kita juga kalau ini trending. Nah, ini juga trending juga nih. Tapi beda cerita ya, Oma. Beda cerita. Ya. Ini kita panggil langsung. Ini dia, Nindi Ayunda. Iya. Silakan. Nah, Nindi Ayunda. Ini Wen kalau mau selimutan masuk bathtub aja boleh. Maaf ya. ya. Hup. Wendy nggak Lah. kejauhan. Nah, ini ada Nindi Ayunda. Kebetulan kemarin ini rame pemberitaan mengenai Nindi. Oke, Nindi, yang pasti terima kasih udah datang ke Brownie. Sama-sama. Kita waktu tahun baru satu hotel ya. Satu hotel. Pasti aku di Bali, Nindi juga lagi ada di Bali. Sama kan ulang tahun. Iya. Tapi aku udah lagi mau siap-siap. Iya, kamu lagi mendekam ya. Di kamar ya. Oke, Nindi. Mendekam. Kemarin ini beberapa media ramai dengan pemberitaan Nindi melakukan gugatan perceraian ya. Gugatan cerai. Dan sekarang ini sudah sejauh apa Nindi? Masih berproses sih. Masih masih kan gugatannya itu sekarang persidangan udah online. Jadi ya itu jawab gitu, masih berproses. Masih berproses. Oke. Keputusan untuk berpisah sudah bulat Nindi? Insya Allah sudah. Sudah ya. Oke, berarti usia pernikahan berapa tahun ini? Tahun ini sih tahun ke-10. Tahun ke-10. Ya sebenarnya nggak ada orang yang mau berpisah. ya. Cuma ya satu dan lain hal kan karena aku udah rasanya udah selalu untuk mencoba gitu loh. Dan memang mungkin kan kita udah nggak usah cari-cari siapa yang salah lagi karena memang udah nggak perlu lah gitu. Dan ibaratnya sekarang ini kan aku juga sedih kayak kita harus buka-bukaan aib kan, sebenarnya kan nggak perlu gitu. Cuma kan dari kemarin itu sebenarnya dari aku sendiri juga udah selalu diam, tapi selalu disudut-sudutkan terus gitu loh. Dan akhirnya lebih baik aku Menggunakan bicara. hak jawab, ya. Iya, menggunakan hak jawab aku karena selalu disalahkan gitu loh. Tapi yang kita tahu bahwa Nindi kan nggak pernah ada berita Iya. tentang aneh-aneh gitu, tentang Betul. rumah tangganya selama 10 tahun kemarin gitu ya. Justru kita tuh kaget ya. Iya. Kalau aku sih pertama kali aku udah curigation, kok liburan ke Bali sendiri? Itu kan? Ya mata-mata netizen gue kan udah mulai ya. Sama ya temen Iya, gue udah ketemu Makanya kan makhluk sama Erik. Ada Bu Nindi. Ada Bu Nindi kok Eko nggak lihat lalanya, ya kan? Oke, Nindi, ini kemarin kita dengar kabar juga adanya KDRT. Iya. Itu berarti kalau KDRT dalam rumah tangga berapa lama nih? Sebenarnya kalau dari pacaran pun kita berantem tuh kadang-kadang ya seperti itulah gitu loh. Maksudnya adalah yang misalnya Aska mungkin tidak sengaja gitu loh. Tapi kan karena aku menikah karena cinta ya, jadi berpikiran kalau mungkin karena masih muda nanti nanti juga berubah gitu loh. Akhirnya Kan perbedaan usianya? beda cuma setahun. Oke. Jadi dan kita pun kan juga nikah dulu muda gitu loh. Jadi ya udahlah aku karena nggak mau nikah sama orang yang kita kan nikah maunya sama yang kita cinta dong gitu loh. Jadi memang betul adanya kalau aku memang mencintai suamiku tuh betul adanya. Jadi kalau misalnya pada saat berjalannya pernikahan ya namanya kita berumah tangga pasti ada berantem-berantem. Nah cuma memang Aska memang sulit untuk mengkontrol emosinya gitu loh. Terkadang terlepas, nanti dia say sorry, terus akhirnya aku tetap bertahan. Puncaknya adalah di saat aku mengetahui kalau ternyata dia tidak setia gitu loh. Jadi sehingga itulah yang membuat rumah tanggaku menjadi makin kacau. Karena selama ini aku bertahan ya udahlah
kalau dia misalnya melakukan ada Main kekerasan, fisik, main iya. fisik, aku coba untuk bertahan, gimana pun bertahan. Tapi karena aku emang orangnya nggak mau aneh-aneh dalam pernikahan, jadi tiba-tiba ada perselingkuhan, otomatis itu jadi terus-terusan berantem kan. Jadi apalagi kan dia punya apa namanya, punya handphone siluman itu dari tahun 2015 gitu loh, yang dia taruh di kantor gitu loh. Intinya adalah itulah yang aku baru tahu itu di tahun 2018. Jadi buset, gue nih dibohongin banget dong berarti gitu loh. Gue lagi hamil, ngurusin anak yang kayak gitu-gitu. Jadi itulah yang akhirnya kita terus-terusan berantem terus karena aku selalu mencari tahu ya apa segala macam sehingga membuat Jadi nggak tenang ya. nggak tenang hidup rumah tangganya gitu loh. Oke, nah katanya suami menyangkal kalau dia selingkuh. Iya boleh-boleh aja tapi kan ya kita yang tahu, bahkan teman-teman terdekat aku yang tahu pun masalah sedang lagi rame-ramenya pada saat itu, badanku sampai habis banget loh. Sekarang aku punya masalah tapi kok badan nggak kurus-kurus. Itu dia waktu itu tahun 2018 gitu. Jadi dari awal tahun aku tahu sampai akhir tahun itu aku berusaha untuk find out. Terus 2019 aku berangkat umroh tapi masih juga aku tetap ya namanya kita perempuan ya susah lupa ya. Jadi pasti cari tahu lagi nanti tiba-tiba muncul lagi. Padahal nggak dicari tapi muncul gitu loh. Memang cerita lama gitu loh. Tapi kan itu yang bikin jadi sakit terus gitu. Sehingga aku rasa pun udah berbeda gitu. Jadi karena bertahan karena ya kita sudah berkeluarga sudah lama. Jadi kayak ketakutan nanti kalau sendiri bisa nggak ya gitu loh. Terus kayak handle anak tuh bisa nggak ya, lebih yang kayak gitu. Sebenarnya kalau sekarang Lebih meyakinkan diri ya meyakinkan sebenarnya. diri. Oke. meyakinkan. Kalau keluarga sendiri, dua keluarga seperti apa menyikapi permasalahan ini dia sama suami? Waktu soal perselingkuhan sih ya aku disuruh bertahan lah. Maksudnya ya cobalah untuk menata hati apa segala macam gitu. Akhirnya aku berusaha untuk bangkit dan ngatur hidupku sendiri gitu loh. Akhirnya berjalan terus. Cuma memang urusan KDRT memang keluargaku tidak tahu sama sekali kayak gue. Jadi memang pada saat almarhum ayahku tahu itu hanya perselingkuhan itu aja. Jadi tahu karena tahun 2018 itu kan Heboh memang juga tapi heboh. nggak kecium berita. Nggak kecium berita gitu, tapi heboh lah. Erik tahu kok gitu, jadi heboh lah kita pada saat itu gitu loh. Jadi pada saat itulah papaku almarhum kondisinya drop gitu loh. Terus meninggal di tahun 2019, akhir tahun 2019. Terus pas kemarin karena memang ada kejadian pemukulan, di tahun 2020 itu udah berapa kali memang, tapi di akhir tahun akhirnya memang ya itulah mungkin udah jalan Allah ya. Jadi biasanya kan aku kalau gitu kabur 2 hari nanti baru pulang sendiri. Pas pada saat itu kemarin tiba-tiba ke rumah mama ngeliat karena memang mau ngambil barang apa gitu, terus kok mukanya bengkak kenapa gitu loh. Terus aku nangis padahal udah ditutup konsiler tapi nangis jadi luntur. Dia lihat, dia bilang ini nggak bisa nih kenapa. Aku akhirnya cerita bawa berangkat visum sekarang gitu. Akhirnya berkat beliau akhirnya aku menjadi kuat sehingga ya udah aku jalan gitu loh. Oke. Jadi dari situ ya sebenarnya malah tidak ada niat apa ya udahlah. Tidak gitu ya. biasanya tuh aku juga ya udahlah. Tapi tercium berita kan pada waktu itu memang suami Tertangkap. berurusan dengan tertangkap Iya, ya. aku tuh memang nggak ada kan di rumah. Keadaannya memang kita sudah pisah Pisah rumah. rumah, ya. Sudah pisah rumah pada saat itu gitu loh. Jadi memang Aska berusaha untuk aku pulang lagi ke rumah, tapi aku belum pulang. Jadi memang pada saat tanggal 7 kejadian itu aku baru besokannya nyari kok Aska ini nggak ada gitu loh. Kok kemana? Biasanya kita ada di grup kan. Kok grupnya nih nggak ada, Aska nggak ada update apa segala macam, handphonenya mati. Aku berusaha carinya sama Mbak juga bilangnya pergi sama teman-temannya Bu. Lah aku mikir kok pergi sama teman-teman kemana ya gitu. Masih mikir tuh gitu sebenarnya. Masih mikir karena kan aku bingung, katanya masuk kamar. Lah aku bingung, kok masuk kamar gitu loh. Makin perasaannya makin gak enak. Akhirnya aku dikasih tahu itu pas tepat di ulang tahun aku tanggal 10 kalau Aska itu udah diamankan sama pihak kepolisian tanggal 10 gitu loh. Oke. Tapi kalau menurut almarhum dari ayah kamu, Aska itu orang yang gimana sih? Aska itu baik sebetulnya, baik dan dia penyayang. Cuma memang ada hal-hal yang maksudnya
mungkin saking dia sayangnya jadi sehingga sarannya salah gitu loh. Dan dia tuh selalu ada buat anaknya, itu luar biasa sih. Maksudnya jarang ada laki-laki yang hands on untuk anak. Aska itu sangat mau mandiin anak, cebokin anak, nemenin. Maksudnya misal aku lagi kerja tolong yang ini mau gitu loh. Dia orang yang sangat Family man. Iya, family man. Cuma memang ada hal-hal yang Temperamentalnya. Jadi memang ini berkaitan juga dengan hal yang sedang terjerat kasusnya dia yang sekarang gitu loh. Jadi itulah. Tapi kalau aku lihat memang kayaknya Nindi deket sama papa ya. Deket sekali. Deket sekali sama papa. Deket. Bahkan sebenarnya pasti dalam suasana kayak gini. Iya aku butuh banget figurnya. Figur papa ya. Kadang kalau lagi sendiri gitu ngobrol dalam hati gimana sih? Kalau kangen Papa sama tolong papa. Nindi gitu. Biasanya aku suka kalau misalnya nginget-nginget kejadian kalau dia lagi jahat. Aku teringat sakit-sakit hati aku gitu. Papa tolong Nindi nggak kuat gitu. Jadi pada saat dia tahu kalau aku dikecewakan sama Aska tuh aku pegang tangannya, maafin Nindi gitu. Aku selalu, dia bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Intinya adalah beliau tuh pernah bicara kalau memang dia sudah tidak mau sama Nindi, pulangnya nak ada papa gitu. Jadi memang udah menebak mungkin, tapi kan aku orangnya Firasat diam. orang tua ya. Aku tuh sama sekali nggak pernah cerita sama sekali ke orang-orang, apalagi masalah KDRT ya. Cuma karena memang kejadiannya Aska sedang terkena kasus dengan kepolisian, pihak kepolisian, sehingga akhirnya berita rumah tangga aku akhirnya dikonsumsi. Mungkin tadinya kalau misalnya nggak ada kan kita bisa baik-baik saja gitu loh. Sehingga semuanya bisa baik-baik ya. Oke, berbicara tentang rumah tangga dan yang lainnya Nindi, ini menjadi sorotan publik. Iya. Bahkan sampai foto-foto semuanya. Banyak yang aku mau tanya sama Nindi sebenarnya gitu ya. Dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan juga yang dari manis yang ada di rumah melalui Instagram kami. Tapi nanti pertanyaannya kita lanjutkan ya. Karena ini saya mau dengar nih ada informasi dan tips penting dari dokter ganteng dan Bang Obi ya. Coba kita lihat apa sih informasinya, silakan. Oma, makasih. Mami Neva, makasih. Ayu, makasih. Embu, semangat ya Embu ya. We love you Embu. Semangat Embu sayang. Oke, sama seperti semangatnya dokter nih buat ngajak emak-emak se-Indonesia nih, manis yang ada di rumah, untuk bisa punya penghasilan yang banyak dalam 1 bulan. Bahkan sampai puluhan juta rupiah per bulan nih dokter ya. Bener, bahkan sudah sampai miliaran loh Bang. Ada distributor penghasilan bersihnya sudah sampai miliaran rupiah. Oke, dokter ini tuh untuk pertama kali pengiriman katanya sampai 148.000 Benar, paket. jadi kami membuka reseller, agent dan distributor untuk Bening Skincare. Cek aja Instagramnya Bening Indonesia. Ya. Dalam 1 bulan launching, satu-satunya skincare di Indonesia buatan klinik yang dalam 1 bulan penjualan 148.000 paket. Very nice. Dan yang pasti tetap santai aja jualannya. Kenapa? Karena produknya sudah sangat terpercaya, Benar. terjamin, terkenal, dan dokternya juga bisa dipercaya banget ya dokter Benar, ya. jadi yang berjualan produknya kami nggak usah capek-capek karena Betul. produknya juga udah dikenal. Dan juga Bang, kan produknya kita pemenang dari Best Skincare Ya. 2019 tersertifikasi oleh Kementerian Republik Indonesia. Betul. Best Beauty Clinic 2019, semua produk ber-BPOM dan krim Betul. racikan dalam penanggung jawab dokter dan apoteker. Jadi nggak perlu khawatir lagi, harus semakin pede untuk jualan produk-produk Benar dari Bening dong. Skincare. Nah ngomong soal namanya Bening Clinic ini dokter ya, banyak Ya. banget laser-laser yang baru. Salah satunya ini adalah yang memang keren banget adalah sinergi laser ya dokter ya. Benar. Jadi Bening Clinic ini terkenal sekali sebagai laser center di Indonesia karena Ya. satu-satunya di Bening Clinic lah yang memiliki laser terlengkap. Kami memiliki Picosure Laser yang merupakan laser termahal tercanggih nomor 1 di dunia. Yeay. Dan hanya Bening Clinic yang memiliki Picosure terbanyak se-Indonesia. Wow. Dan kami memiliki sinergi laser yang merupakan laser termahal untuk menghilangkan pembuluh darah di wajahnya kita. Dan pertama serta satu-satunya di Jakarta. Satu-satunya di kota Jakarta yang Gokil. memiliki sinergi laser. Jadi dalam sekali perawatan aja langsung hilang tuh kalau misalkan kayak ada bekas-bekas jerawat atau mungkin juga pembuluh darah warnanya apapun, mau merah, mau biru, mau ungu, mau besar, mau kecil, semuanya semua. hilang. Tapi cucok loh Bang, tim Kenapa? Brown di sini tepuk tangan Iya. semua. Gimana enggak, soalnya Bening Clinic sama Bening Skincare stripping di sini dokter Ada ya. dong. Mani, Cuan. cuan.
Tapi yang jelas kalau misalkan memang pengen sesukses Dokter Oki nih ya, karena dokter juga nanti di Surabaya mau ada pelatihan gitu dokter ya. Benar, dan juga cabang benih klinik udah banyak nih Bang. Banyak. Ada di Jambi, Palembang, Lampung, Pekanbaru, Medan, Jakarta 2, Bandung ada, Surabaya ada, Makassar ada. Menyusul tahun ini puluhan cabang dan semuanya milik saya. Jadi tidak buka franchise ya dokter ya. Tidak buka franchise. Nah yang jelas untuk segala perawatannya, mau yang muda, mau yang tua, yang sedang menyusui, ibu hamil juga bisa dokter ya. Ada skincare khusus ibu hamil dan menyusui paketan Mother Edition. Betul, nah kalau misalkan pengen dapetin produk-produk dari Bening Skincare, langsung aja secara online, ada di GoShop, ada di Shopee, belum lagi promo-promonya, potongannya sampai banyak banget dari 500.000, ada yang 300.000-an. Benar banyak sekali. dokter ya. Jadi kalau mau dapatin produknya kami langsung datang ke klinik konsultasi atau pembelian via Gojek atau pembelian via Shopee, cek aja ID-nya Benings Klinik. Saya tekankan ID-nya Benings Klinik. Kalian bisa konsultasi online dengan dokter. Betul. Dan juga kalian bisa beli di agent, reseller dan distributor di kota masing-masing. Dan yang pasti gara-gara nih, karena memang kita sebutnya Bening Klinik adalah pusatnya laser di seluruh Indonesia dan juga seluruh dunia dokter. Benar. Dari harganya semuanya variatif, ada yang mahal, ada yang murah juga buat kita Benar, semua. jadi kalau budget mau datang ke Bening Klinik, facial dimulai 100.000, laser dari ratusan ribu aja. Kapan lagi klinik ternama memiliki harga yang affordable. Betul, pokoknya buruan sekarang kunjungin Benings Indonesia kalau misalkan pengen jadi reseller atau mungkin agent dan juga dapatin penghasilan yang banyak per bulannya dokter ya. Benar sekali. Dan bersiaplah untuk jadi Bening sekarang. Oke, kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies. Obrolan manis. Manis.